Baik Tribuners, kembali bersama kami dalam program Tribun Bakudapa yang live tiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sore di Facebook dan YouTube Tribun Manado. Dan sore kali ini kita masih bersama dengan Bapak Jolis Lasoding selaku Marketing Manager Perumahan Distrik M dengan topik yang sangat menarik, Distrik M, hunian, real estate kekinian, tiada duanya di Kota Manado. Ya, balik lagi ya, Pak Jolis. Nah, tadi sudah menerangkan banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan kalau kita ngambil perumahan di Distrik M ini. Nah, saya ini sendiri kan kalau sebagai calon pembeli rumah, pastinya pengen tahu dong, ini oke, kalau lihat gambarnya udah keren tadi, ada minimalis, tipenya gini, fasilitasnya oke. Boleh dong saya tahu kalau materialnya untuk bahan perumahannya itu. Oke. Iya. Ini pertanyaan bagus ya, supaya orang mau ambil perumahan kita, biar lebih yakin. Ya benar. Biar lebih dia yakin. tidak takut-takut ini mungkin bahannya dari mana. Ini kesempatan bagus saya sampaikan ke teman-teman. Ya. Perumahan kita sebenarnya dari bahan apa saja. Ya. Oke. Pertama, kita pakai pondasi itu batu gunung. Terus kemudian struktur kita itu beton bertulang dan dinding kita itu pakai bata merah. Ya, pakai bata merah, plester dan aci. Terus kemudian kusen itu kita pakai aluminium. Ya. Satu hal yang kita mau bilang adalah dinding kamar mandi itu, kamar mandi WC itu kita pakai keramik yang ukuran 25 kali 40 full. Fullnya itu dari atas sampai ke bawah. Jadi bukan setengah-setengah ya. Biasanya kan ada yang cuman lantai, dindingnya pun biasanya cuma setengah kan? Setengahnya ke atas biasa. Benar. Ya. Ini kita full. Dari plafon, dari atas ujung plafon itu keramik sampai ke keramik bawah. Itu. Terus kemudian kalau gipsum, plafon kita pakai gipsum board. Iya. Kemudian khusus yang tipe Missouri atau yang tidak minimalis dengan beberapa tipe yang lain, itu kita pakai rangka atap itu baja berat. Khususnya tipe Missouri. Nah, sehingga kalau mau dibilang konstruksinya tidak bagus, no. Saya jamin konstruksi kita paling bagus karena kita pakai baja berat. Itu. Nah, kemudian kita pakai penutup atap yang genteng munir. Makanya tadi saya bilang yang tidak minimalis atau yang expose itu dia pakai genteng munir. Genteng munir ini kualitasnya paling bagus. Kalau teman-teman yang sering di toko bangunan atau gimana pasti tahu. Sudah tahu. Ya, betul. Nah, di sisi lain kita punya pintu. Teman-teman kalau sudah pernah di Distrik M itu dia akan lihat jenis pintu kita yang kita pakai itu bagaimana. Kita pakai pintu yang Navy door system. Itu bagus, kualitasnya bagus. Dan kita ambil di luar Sulawesi Utara. Terus kemudian carport. Nah, ini yang saya bilang carport. Carport kita itu kita pakai granit. Granit. Jadi kita bukan cuma sekedar cor lalu kemudian bentuk. Tidak. Tapi kita pakai pasang granit yang bagus. Sehingga memang kelihatan perumahan kita perumahan elit, perumahan bagus, perumahan mewah. Ya. Terus kemudian instalasi listrik kita pakai kabel Eterna. Jadi supaya Bapak Ibu yang mau ambil perumahan kita itu sudah lihat jenis kabel kita yang bagaimana. Ya kan? Oke. Terus kemudian daya listrik sekarang untuk yang tipe 57 daya listrik kita itu 1300. Menyesuaikan sesuai tipe. Pasti. Paling dia kecil itu tipe 57, daya listrik 1300. Sementara yang tipe 88 dan 90 itu daya listriknya 2200. Kemudian kita di situ airnya sumur bor. Sumur bor. Orang takut mungkin penting sekali nih kalau orang mau ambil perumahan itu paling utama yang ditanya dulu airnya bagaimana. Benar. Airnya bagaimana, listriknya bagaimana. Listrik sudah terjawab, sekarang air. Oke, sebelum kita ke air, sorry, tadi saya lupa. Kita punya genset di situ. Yang membantu penghuni di situ supaya tidak kewalahan pada waktu dia mati PLN. Jadi pada waktu dia mati PLN kita langsung switch ke genset. Jadi nggak perlu khawatir. Lagi takut. Ini perumahan anak milenial memang. Memang menjawab. Oke, kita pakai sumur bor. Sehingga setiap blok itu kita pasang satu titik sumur bor. Itu yang akan distribusikan ke satu blok. Per blok ya. Per blok. Per blok gitu. Nah, setiap rumah itu kita kasih satu tangki air. Sudah include tangki air. Yes. Jadi memang murni kamu cuma datang bawa baju dan sana sini pasang selesai. Jadi kita kasih tangki air yang isinya 250 liter. Itu. Terus? Kemudian untuk yang saniter itu kita kasih yang setaraf dengan Toto. Terus kemudian septic tank kita pakai biotank. Biotank itu apa? Mungkin beberapa perumahan juga sudah pakai. Itu
kita pakai alat yang memang didesain khusus sehingga pada saat tertentu dia full, kita bisa pakai pil lalu kemudian dicampurkan ke dalam dan bisa mencair. Itu sehingga tidak perlu lagi repot-repot disedot atau segala rupa. Jadi tidak perlu. Nah, kalau cat kita pakai cat yang Momilex, terus kemudian lantai kita pakai lantai granit, ya, yang 60 ke 60. Itu. Kita pasang homeland, itu kita tamannya itu sedemikian rupa bagus sehingga penghuni yang datang di situ yang menempati rumahnya nyaman. Bunga-bunganya kita sudah pasang, tanam, rumput kita sudah pasang, tanam di situ juga. Sehingga semua kenyamanan pasti dapat di distrik M. Soal taman ini, taman ini, apalagi sekarang lagi tren-trennya orang bikin taman. Nah, apakah itu ada dari distrik M sendiri yang menyediakan, misalnya kan kalau yang punya rumah itu terlalu sibuk dia lupa ngurus tamannya, apakah dari distrik M sendiri menyediakan pengelolaan tamannya? Benar. Kan kadang-kadang orang kalau sudah sibuk, benar. apalagi benar. anak kalau yang milenial, sibuk, lupa nih tamannya. Jadi, perumahan kita itu, kalau misalnya kasih contoh misalnya rumah hook ya, di pojok misalnya. Itu sebenarnya sistem perumahan kita tidak ada sistem perumahan pojok atau hook. Karena apa? Biasanya kalau perumahan pojok itu ada rumah pojok, itu pasti ada kelebihan tanah. Betul kan? Tapi kita tidak ada kelebihan tanah, baik yang di pinggir maupun yang di tengah itu sama, luas tanahnya sama. Kenapa? Kalau misalnya ada luas tanah, selisih tanah di samping, itu akan dikelola sama manajemen distrik M. Kita takut saja sih sebenarnya jangan sampai konsumen tanaman yang akhirnya mengurangi keindahan taman saja ya. Nah, kalau misalnya konsumen kita tidak punya waktu untuk ngurus taman, kita punya manajemen taman di situ yang ngurus, jadi bisa konsultasikan, nanti kita akan bantu kelola tamannya sendiri. Oke, baik. Nah, kita balik lagi soal fasilitas. Ini kalau berbicara distrik kan terkesan sangat-sangat spesial ya. Distrik. Tadi saya sempat mendengar penjelasan Pak Julius bahwa hanya ada satu pintu masuk dari sana. Betul. Mungkin bisa lebih jelas lagi keamanan di distrik M ini seperti apa gitu. Biar saya sebagai misalnya calon pembeli rumah, kalau saya keluar daerah mungkin nanti meninggalkan perumahan saya kan lebih aman. Dalam posisi aman takut jangan sampai orang curi ya Pak. Oke. Jadi kita sistem pintu masuk kita cuma satu. Sehingga saya bilang siapapun yang keluar masuk di distrik M itu akan diketahui siapa saja. Pertama, security kita memang 1/24 jam di situ. Kita punya CCTV di setiap blok, kita punya CCTV di pintu security, sehingga siapapun yang keluar masuk pasti diketahui. Itu. Mungkin kalau Bapak Ibu keluar masuk atau yang penghuni rumah keluar dari perumahan, lalu kemudian lupa kunci, takut apa segala rupa, kayak ini ada kecurian atau apa. Silakan hubungi security kita, nanti security akan bantu untuk tutup pintu di situ, atau akan dikontrol terus lewat CCTV yang ada. Gitu. Tapi soal keamanan, soal kenyamanan saya pastikan di distrik M dapat. Aman. Gitu. Sama satu lagi nih, biasanya orang cari perumahan, aman dari banjir nggak ini? Ini aman pertanyaan dari bagus. Banjir ini pertanyaan bagus. Ngambil perumahan tapi ternyata tiba-tiba banjir ataupun longsor bahkan. Sejauh ini secara umum Minahasa Utara belum pernah kebanjiran. Sejauh ini Minahasa Utara belum pernah kebanjiran. Makanya saya jamin 100% distrik M tidak akan kebanjiran. Karena letaknya itu dia dia jauh dari tempat-tempat yang rawan. Dari tadi kita sudah ngomong soal fasilitas dan kelebihan dari distrik M, tapi kita belum jelaskan lokasinya distrik M ini sebenarnya. Benar ya. Lupa ya. Tadi kita lupa ya sebenarnya. Sebenarnya lokasi kita itu sekarang ada di Minahasa Utara. Persisnya di Jalan Koltem, biasanya orang bilang Koltem di situ. Kolongan Tetempangan. Nah, kalau teman-teman misalnya Tribuners yang belum sempat ke distrik M, saya arahkan dulu itu lewat Jalan Soekarno. Lewat Jalan Soekarno kita akan dapat dulu kantor PDIP. Kantor PDIP, lalu kemudian kita terus kita akan dapat lagi di situ SPBU. Nah, kurang lebih 200 meter dari SPBU itu ada perempatan, kita masuk sebelah kanan. Dari perempatan itu kurang lebih 150 meter itu sudah dapat perumahan distrik M. Gitu. Teman-teman kalau masuk di distrik M itu huniannya keren sekali. Nyaman sekali. Keren dan nyaman. Nah, kita akan disuguhkan dengan keindahan alam di situ. View-nya
Gunung Kelabat. Nah ini View Gunung view-nya persis Kelabat, Gunung ya. Kelabat. Di malam hari, wow keren sekali. Iya. Bagus, itu. Oke, baik kita lanjut lagi. Nah, tadi sudah dikatakan udah beberapa unit yang terjual. Yang paling laku ini unit yang mana? Oke. Paling banyak. Ya, sekarang progres pembangunan kita tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk tipe 90, Iya, iya. sekarang progres pembangunannya itu sekitar 80% selesai semua. Ya. Makanya memang sekarang itu banyak konsumen kita yang lebih memilih yang sudah tidak lama lagi mau ditempati. Oh. Dan itu ada di tipe 90 sekarang. Jadi kalau saya melihat perbandingan penjualan kita di tipe 57, memang 57 juga banyak yang sold. Tapi karena memang progres pembangunannya kan baru 50%. Tapi sekarang orang lebih suka yang tipe 90 karena dia mau 80% selesai. Itu. Blok-bloknya apakah per tipe atau dicampur Enggak. sama rata? Jadi kita ada setiap blok betul Iya, sekali tadi. biasanya. Berdasarkan blok tipenya juga. Gitu. Oke. Oke, lanjut lagi. Kalau selain apa namanya? Tadi kan udah dibilang guru-guru ya. Ya. Mungkin bisa jelaskan lagi kalau untuk kantor marketingnya lagi kalau mau Oke. mengurus, apakah masih terintegrasi dengan Ya, MIS benar. atau bagaimana? Sekarang ini kita masih kantor sama-sama dengan MIS. Ya. Kita pinjam ya, istilahnya Ya, kita ya. pinjam kantor ya di MIS di kawasan sekolah Manado Independent School. Tapi beberapa bulan kemudian kita akan pindah, kantor kita akan terpisah dengan MIS, yaitu di kawasan perumahan distrik M sendiri. Ya. Kita punya 3 unit ruko di situ, yang salah satunya di situ kita pakai sebagai kantor marketing. Ya. Nah, di samping itu kita juga punya minimarket di situ bersebelahan dengan kantor marketing. Oke. Tahan dulu, nanti Oke. kita lanjut lagi. Dan Tribuners kalau masih penasaran, mungkin nanti kita bisa menayangkan kontak ya, untuk Boleh. kalau yang masih mau bertanya-tanya atau bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini.